Halo, selamat datang lagi. Kali ini kita bakal jalan-jalan menelusuri sebuah kisah musik yang menarik banget. Kita akan tarik benang merah dari suara-suara legendaris zaman dulu sampai melodi yang sering nemenin senja kita hari ini. Ya, kita akan bongkar tuntas kisah musik folk Indonesia. Oke, kita mulai dari yang paling dekat sama kita ya. Sebuah fenomena yang saya yakin kalian semua tahu, musik senja. Genre yang kayaknya udah jadi paket lengkap sama suasana syahdu, kopi, dan sore hari. Bisa dibilang, ini soundtracknya generasi masa kini. Terus apa sih yang bikin musik ini musik senja banget? Nah, ada beberapa resepnya nih. Pertama, yang paling jelas ya instrumen akustik, terutama petikan gitarnya yang khas itu loh. Terus, liriknya yang puitis dan dalam banget, introspektif. Ada juga sentuhan modern, kadang ada harmoni jazznya, kadang struktur lagunya pop biar gampang nyantol. Dan tentu saja, yang paling jadi ciri khas, nuansa syahdu dan melankolisnya itu. Dan kalau kita ngomongin jagoannya, wah ada banyak. Sebut saja nama-nama seperti Nadine Amiza, 420, Payung Teduh, sampai Amigdala. Mereka inilah beberapa nama yang ada di garda terdepan dari kebangkitan musik folk kontemporer di Indonesia. Ya, inilah dia, suara senja. Sebuah sound yang rasanya benar-benar berhasil menangkap perasaan dan kegelisahan satu generasi. Kekuatan utamanya, lirik. Coba deh dengerin penggalan dari Amigdala ini. Kukira kau rumah, nyatanya kau cuma aku sewa. Duh, nusuk banget kan? Lugas, jujur, dan kena langsung ke hati. Inilah inti dari folk modern. Kemampuan bercerita tentang pengalaman personal yang rasanya kok ya cerita kita semua. Nah sekarang, ayo kita coba gali lebih dalam yuk. Dari mana sih sebenarnya suara-suara kayak gini tuh datang? Pertanyaannya, apa musik dengan lirik puitis dan iringan gitar akustik ini beneran sebuah fenomena yang baru? Atau jangan-jangan cuma ganti kemasan aja? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Untuk menjawab itu, ayo kita putar waktu mundur. Jauh ke era 1970-an sampai 90-an. Inilah dia masa keemasan para penyanyi balada Indonesia. Mereka inilah yang sebenarnya meletakkan fondasi buat apa yang kita dengarkan sekarang. Di era ini ada para maestro. Ada Ebit G. Ade dengan liriknya yang wah puitis dan dalam banget. Terus ada Iwan Fals yang udah jadi suara rakyat dengan kritik sosialnya yang super tajam. Ada juga Frankie Sahilatua yang menyuarakan isu-isu sosial dan lingkungan. Dan jangan lupa Gordon Tobing yang keren banget mengangkat kembali lagu-lagu daerah dengan nuansa folk. Mereka ini pilar-pilarnya. Dan musik mereka itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Justru, musik folk zaman itu tuh kayak cermin besar buat masyarakat. Penuh dengan kritik sosial politik, cerita-cerita kemanusiaan, kecintaan pada alam, dan refleksi tentang kehidupan sehari-hari. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Kalau kita gali lagi, ternyata akarnya lebih dalam lagi. Dari tradisi di Nusantara sampai ke panggung-panggung folk di seluruh dunia. Jadi gini, musik folk Indonesia itu sebenarnya hasil kawin silang dari dua pilar utama. Di satu sisi, ada akar Nusantara. Ini musik rakyat asli kita yang diwariskan turun-temurun lewat cerita lisan. Nah, di sisi lain, ada pengaruh global dari kebangkitan folk di tahun 60-an. Tahu kan? Kayak Bob Dylan, Joan Baez, yang mempopulerkan format satu orang, satu gitar, satu cerita. Jadi kalau kita rangkum, perjalanannya jelas banget. Dimulai dari musik rakyat kita sendiri, lalu di tahun 60-an dapat pengaruh dari folk global, mencapai era emasnya bareng para balada di tahun 70-an sampai 90-an, dan akhirnya mengalami kebangkitan kontemporer yang kita nikmati sekarang. Jadi, apa itu musik rakyat? Gampangnya ya musik dari rakyat, untuk rakyat. Musik yang diwariskan dari mulut ke mulut yang menceritakan kisah-kisah sederhana tentang kehidupan. Inilah DNA asli dari musik folk di seluruh dunia, seni bercerita. Sekarang, bagian paling serunya, kita coba tarik benang merahnya. Gimana sih gema dari masa lalu ini bisa kedengaran kenceng banget dalam gelombang musik folk yang baru? Dan koneksinya ke masa kini, jelas banget. Tema kemanusiaan dan alamnya Ebit G. Ade itu beresonansi di penceritaan puitisnya Dialog Dini Hari. Semangat kritik sosialnya Iwan Fals itu diteruskan oleh Rara Sekar. Dan dalamnya refleksi diri para balada, sekarang kita temukan di lirik-lirik introspektif Nadine Amiza. DNA-nya sama, cuma ekspresinya aja yang baru. Jadi, gimana transformasinya bisa terjadi? Gini tahapannya. Para balada era 70-an itu menyiapkan panggungnya, meletakkan fondasinya. Terus, musisi-musisi baru datang, mereka mencampurkan folk dengan genre lain.
Fokus liriknya juga bergeser, dari yang tadinya mengkritik kondisi sosial jadi lebih personal, ngomongin isi kepala. Dan akhirnya, generasi baru menemukan kembali betapa ajaibnya sebuah cerita yang cuma diiringi gitar. Pada akhirnya, meskipun zaman berubah, aransemennya lebih modern, jiwanya tetap sama. Sebuah suara yang jujur, sebuah gitar, dan sebuah cerita. 3 elemen inti yang bikin musik ini tak akan lekang oleh waktu. Nah, ini yang jadi pertanyaan penutup buat kita semua. Kalau musik folk adalah cermin yang menceritakan kisah sebuah generasi, maka kisah apa sih yang sedang kita tulis hari ini lewat musik yang kita dengarkan dan kita ciptakan? Terima kasih sudah menyimak.